Nukleot asid adalah senyawa kimia alami sebagai molekul pembawa informasi utama dalam sel yang berperan dalam mensintesis protein. Struktur asam nukleat, baik DNA ataupun RNA, tersusun atas mononukleotida. Strukturnya membentuk nukleotida terdiri dari basa aromatik yang mengandung nitrogen dan melekat pada 5 karbon, kemudian terikat dengan gugus fosfat. Fungsi dari asam nukleat yaitu sebagai informasi genetik, koenzim, penyimpan energi, serta sintesis protein. Oke, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi asam nukleat, yaitu ada panas, konsentrasi garam, pH, dan kemudian ada komposisi basa nitrogen. Sifat fisika dan kimia. Stabilitas, yaitu ikatan hidrogen antar pasangan basa akan sama kuat dengan ikatan hidrogen antara basa dan molekul air apabila DNA berantai tunggal. Kemudian ada pengaruh asam. Pada suhu 100 derajat Celcius dan suasana asam, asam nukleat akan terhidrolisis sempurna. Pada asam mineral encer, ikatan glikosidik antara gula dan basa purin saja yang terputus. Hal tersebut bersifat apurinik. Ada pengaruh alkali, yaitu menyebabkan terjadinya taumerik basa. Viskositas, DNA kromosom memiliki diameter sekitar 2 nanometer. DNA merupakan molekul yang relatif kaku sehingga DNA memerlukan viskositas tinggi. Dan selanjutnya adalah kerapatan apung. Sifat umum asam nukleat. Ada absorpsi UV, renaturasi, denaturasi, dan hibridasi molekul. Penyerapan UV. Pada absorpsi 260 nanometer, ikatan rangkap dan sistem cincin purin dan pirimidin dapat digunakan untuk identifikasi asam nukleat. Absorpsi single strand DNA atau ssDNA lebih besar efek hiperkromiknya dari double strand DNA atau dsDNA. Ikatan hidrogen antar basa nitrogen pada dsDNA membatasi cincin aromatik basa menyebabkan penurunan absorbansi UV sehingga menimbulkan efek hipokromik. ssDNA, basa dalam bentuk bebas tidak terikat hidrogen, absorbansi 40%. dsDNA, bentuk bertumpuk, absorbansi berkurang. Denaturasi. Saat DNA dipanaskan pada suhu tertentu, akan mengubah double helix menjadi single strand dan the double helix menjadi single strand irregular coil yang menyebabkan jumlah penyerapan pada 260 nanometer meningkat dan kemudian kehilangan fungsi biologi. Renaturasi. Larutan denaturasi DNA didinginkan akan merubah single strand DNA menjadi double strand helix yang menyebabkan pemulihan aktivitas biologi. Hibridasi molekul. Pada saat suhu denaturasi turun, DNA dari sumber lain dengan DNA untaian tunggal atau RNA basa komplementer akan membentuk untaian ganda menjadi hybrid DNA atau DNA-RNA. Nukleotida merupakan nukleosida yang asam aksinya yaitu asam fosfat membentuk ikatan ester dari salah satu gugus OH dari pentosa. Molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan dengan nukleosida. Basa dan gula pentosa penyusun nukleotida merupakan bentuk senyawa heterosiklik. Basa nitrogen heterosiklik. Basa nitrogen heterosiklik terikat secara kovalen dengan pentosa dalam ikatan N-beta-glikosil. Ikatan N-beta-glikosil terjadi antara karbon 1 pada pentosa dengan nitrogen nomor 1 pada pirimidin dan nitrogen nomor 9 pada purin. Pirimidin yang terdiri dari sitosin, urasil, dan timin. Sedangkan purin terdiri dari adrenin dan guanin. Basa nitrogen heterosiklik
Di dalam DNA mengandung pirimidin, yaitu timin dan sitosin, dan mengandung purin, yaitu adenin dan guanin. Sedangkan pada RNA mengandung pirimidin, yaitu urasil dan sitosin, dan mengandung purin, yaitu adenin dan guanin. Mononukleotida penyusun asam nukleat DNA dan RNA. Basa nitrogen dari adenin, nama ribonukleotidanya yaitu adenosin monofosfat atau AMP. Nama dari deoksiribonukleotidanya yaitu deoksiadenosin monofosfat atau DAMP. Basa nitrogen guanin, guanosin monofosfat atau GMP. Deoksiguanosin monofosfat atau DGMP. Basa nitrogen dari timin, deoksitimidin monofosfat. Sitosin, sitidin monofosfat atau CMP. Deoksisitidin monofosfat atau DCMP. Dan nama basa nitrogen dari urasil, uridin monofosfat atau UMP. Fungsi nukleotida dalam sel: menerima dan mengantar energi, yaitu adenosin monofosfat atau AMP, adenosin difosfat atau ADP, dan adenosin trifosfat atau ATP. Nukleotida siklik mengendalikan metabolisme hormon adrenalin, yaitu adenosin monofosfat atau AMP siklin atau CAMP, dan menghambat enzim yang dirangsang CAMP, yaitu guaninosin siklik monofosfat atau GMP siklik atau CGMP. Ikatan fosfodiester. Molekul nukleotida akan membentuk asam nukleat dengan membentuk ikatan fosfodiester di mana gugus fosfat pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus hidroksil pada unit nukleotida lainnya. Susunan basa nitrogen DNA tersusun atas adenin, sitosin, guanin, timin, dan sitosin. Untuk gula dalam DNA disebut deoksiribosa. Susunan basa nitrogen RNA tersusun atas adenin, sitosin, guanin, timin, dan urasil. Untuk gula dalam RNA disebut ribosa. Untaian DNA dan RNA. Yang pertama, untuk untaian DNA membentuk double helix. Yang kedua, untuk untaian RNA membentuk single helix. Sifat DNA dan RNA. Untuk DNA memiliki gugus gula deoksiribosa. Basa nitrogennya tersusun atas guanin, sitosin, timin, dan adenin. Memiliki rantai helix ganda dan kandungan basa nitrogennya sama banyak dan selalu berpasangan antara G dengan C dan A dengan T. Jumlah keduanya sama. Untuk RNA, gula pentosanya adalah ribosa. Basa nitrogennya tersusun atas guanin, sitosin, adenin, dan urasil. Memiliki rantai helix tunggal dan kandungan basanya tidak harus sama. Jenis-jenis RNA. Yang pertama ada RNA pemindah atau messenger RNA. Merupakan komplemen urutan basa dalam DNA yang ditranskripsi. mRNA keluar dari inti sel menjadi ribosom untuk memulai proses biosintesis polipeptida. Basa utamanya adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Jenis RNA yang kedua yaitu RNA pemindai atau tRNA. Berfungsi sebagai pembawa asam amino spesifik dalam proses biosintesis protein pada ribosom dan merupakan molekul yang relatif kecil. Basa utamanya tersusun atas adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Jenis RNA yang ketiga yaitu RNA ribosom
atau rRNA yang membentuk 65% berat ribosom, berfungsi untuk menerjemahkan kode genetik yang dibawa oleh mRNA dalam asam amino yang selanjutnya diubah menjadi protein. Basa utamanya adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Hidrolisis asam nukleat terjadi dengan dua cara. Yang pertama, menggunakan enzim. Eksonuklease akan menyerang ujung rantai polinukleotida, dan endonuklease akan menyerang bagian dalam rantai polinukleotida. Yang kedua, dengan asam basa. Untuk DNA dengan asam, yaitu asam apurinat atau tanpa purin, dan asam apirimidat atau tanpa pirimidin. DNA tidak dihidrolisis oleh basa. Namun, hidrolisis RNA dengan basa memutuskan ikatan gugus hidroksil 2 ribosa. Contoh penyakit akibat asam nukleat yaitu asam urat, karena kelebihan basa purin di dalam persendian. Untuk implementasi klinis, yang pertama faktor usia, yang kedua konsumsi tinggi purin, yang ketiga konsumsi alkohol. Untuk pengembangan bioteknologi, yaitu rekayasa genetika, merupakan transplantasi atau pencangkokan suatu gen ke dalam gen lainnya yang mampu menghasilkan produk. Ada replacement inti sel, vaksin DNA atau RNA, dan terapi gen.